tanda baca tanda titik. Tanda titik dipakai pada akhir kalimat pernyataan. Tanda titik dipakai di belakang angka atau huruf dalam suatu bagian ikhtisar atau daftar. Namun, tanda titik tidak dipakai pada angka atau huruf yang sudah bertanda kurung dalam suatu perincian. Yang kedua, tanda titik tidak dipakai pada akhir penomoran digital yang lebih dari satu angka seperti pada 2B. Untuk yang ketiga, tanda titik tidak dipakai di belakang angka atau angka terakhir dalam penomoran deret digital yang lebih dari satu angka dalam judul tabel bagan, grafik, atau gambar. Tanda titik dipakai untuk memisahkan angka jam, menit, dan detik yang menunjukkan waktu atau angka waktu. Tanda titik dipakai dalam daftar pustaka di antara nama penulis, tahun, judul, tulisan, dan tempat terbit. Untuk yang keempat, tanda titik dipakai untuk memisahkan bilangan ribuan atau kelipatannya yang menunjukkan jumlah. Akan tetapi, tanda titik tidak dipakai untuk memisahkan bilangan ribuan atau kelipatan yang tidak menunjukkan jumlah. Yang kedua, tanda titik tidak dipakai pada akhir judul yang merupakan kepala karangan, ilustrasi, atau tabel. Yang ketiga, tanda titik tidak dipakai di belakang alamat penerima dan pengirim surat serta tanggal surat. Untuk tanda baca yang kedua yaitu tanda koma. Tanda koma dipakai di antara unsur dalam suatu pemerincian atau pembilang. Tanda koma dipakai juga sebelum kata penghubung seperti tetapi, melainkan, dan sedangkan dalam kata majemuk. Untuk yang ketiga, tanda koma dipakai untuk memisahkan anak kalimat yang mendahului induk kalimatnya. Akan tetapi, tanda koma tidak dipakai jika induk kalimat mendahului anak kalimat. Tanda koma dipakai di belakang kata atau ungkapan penghubung antar kalimat, seperti oleh karena itu, jadi, dengan demikian, sehubungan dengan itu, dan meskipun demikian. Untuk yang kelima, tanda koma dipakai sebelum, dan, atau sesudah kata seru, seperti oh, ya, wah, aduh, atau hai, dan kata yang dipakai sebagai sapaan seperti bu, dik, atau nak. Yang keenam, tanda koma dipakai untuk memisahkan petikan langsung dari bagian lain dalam kalimat. Namun, tanda koma tidak dipakai untuk memisahkan petikan langsung yang berupa kalimat tanya, kalimat perintah, atau kalimat seru dari bagian lain yang mengikutinya. Yang ketujuh, tanda koma dipakai di antara nama dan alamat, bagian-bagian alamat, tempat dan tanggal, serta nama tempat dan wilayah atau negeri yang ditulis berurutan. Yang kedelapan, tanda koma dipakai untuk memisahkan bagian nama yang dibalik susunan dalam daftar pustaka. Yang kesembilan, tanda koma dipakai di antara bagian-bagian dalam catatan kaki atau catatan akhir. Yang ke-10, tanda koma dipakai di antara nama orang dan singkatan gelar akademis yang mengikutinya untuk membedakan dari singkatan nama diri, keluarga, atau marga. Yang ke-11, tanda koma dipakai sebelum angka desimal atau di antara rupiah dan sen yang dinyatakan dengan angka. Yang ke-12, tanda koma dipakai untuk menghimpit keterangan tambahan atau keterangan aposisi. Yang ke-13, tanda koma dapat dipakai di belakang keterangan yang terdapat pada awal kalimat untuk menghindari salah baca atau salah pengertian. Untuk jenis tanda baca yang ketiga yaitu tanda titik koma. Tanda titik koma dapat dipakai sebagai pengganti kata penghubung untuk memisahkan kalimat setara yang satu dari kalimat setara yang lain di dalam kalimat majemuk. Yang kedua, tanda titik koma dipakai pada akhir perincian yang berupa klausa.
Yang ketiga, tanda titik koma dipakai untuk memisahkan bagian perincian dalam kalimat yang sudah menggunakan tanda koma. Yang keempat, tanda titik dua. Tanda titik dua dipakai pada kalimat suatu pernyataan lengkap yang diikuti pemerincian atau penjelasan. Tanda titik dua tidak dipakai jika perincian atau penjelasan itu merupakan pelengkap yang mengakhiri pernyataan. Tanda titik dua dipakai sesudah kata atau ungkapan yang memerlukan pemberian. Yang keempat, tanda titik dua dipakai dalam naskah drama sesudah kata yang menunjukkan pelaku dalam percakapan. Yang kelima, tanda titik dipakai di antara jilid atau nomor dan halaman, surah dan ayat dalam kitab suci, judul dan anak judul suatu karangan, serta nama kota dan penerbit dalam daftar pustaka. Tanda baca yang kelima yaitu tanda hubung. Tanda hubung dipakai untuk menandai bagian kata yang terpenggal oleh pergantian baris. Tanda hubung juga dipakai untuk menyambung unsur kata ulang. Tanda hubung dipakai juga untuk menyambung tanggal, bulan, dan tahun yang dinyatakan dengan angka atau menyambung huruf dalam kata yang dieja satu-satu. Yang keempat, tanda hubung dapat dipakai untuk memperjelas hubungan bagian kata atau ungkapan. Yang kelima, tanda hubung dipakai untuk merangkai. Yang pertama, se dengan kata berikutnya yang dimulai dengan huruf kapital. Contohnya se-Indonesia, se-Jawa Barat. Dan yang kedua, ke dengan angka selanjutnya, contohnya peringkat kedua. Untuk yang ketiga itu angka dengan akhiran an. Contohnya tahun 1950-an. Yang keempat, kata atau imbuhan dengan singkatan yang berupa huruf kapital. Seperti contohnya hari minha, sinar berKTP di SK kan. Yang kelima, kata dengan kata ganti Tuhan. Contohnya ciptaannya atas rahmatmu. Yang keenam, huruf dan angka. Contohnya D3, S1, S2. Serta kata ganti ku, mu, dan nya dengan singkatan yang berupa huruf kapital. Contohnya KTP-mu, SIM-nya, dan STNK-ku. Namun, tanda hubung tidak dipakai di antara huruf dan angka jika angka tersebut melambangkan jumlah huruf. Yang keenam, tanda hubung dipakai untuk merangkai unsur bahasa Indonesia dengan unsur bahasa daerah atau bahasa asing. Yang ketujuh, tanda hubung digunakan untuk menandai bentuk terikat yang menjadi objek bahasan. Untuk tanda baca selanjutnya yaitu tanda pisah. Tanda pisah dapat dipakai untuk membatasi penyisipan kata atau kalimat yang memberi penjelasan di luar bangun kalimat. Yang kedua, tanda pisah dapat dipakai juga untuk menegaskan adanya keterangan aposisi atau keterangan yang lain. Yang ketiga, tanda pisah dipakai di antara dua bilangan, tanggal atau tempat yang berarti sampai dengan atau sampai ke. Untuk tanda baca selanjutnya itu tanda tanya. Tanda tanya dapat dipakai pada akhir kalimat tanya. Dapat juga dipakai di dalam tanda kurung untuk menyatakan bagian kalimat yang disangsingkan atau yang kurang dapat dibuktikan kebenarannya. Selanjutnya yaitu tanda seru. Tanda seru dipakai untuk mengakhiri ungkapan atau pernyataan yang berupa seruan atau perintah yang menggambarkan kesungguhan, ketidakpercayaan, atau emosi yang kuat. Yang kesembilan yaitu tanda elipsis. Tanda elipsis dipakai untuk menunjukkan bahwa dalam suatu kalimat atau kutipan ada bagian yang dihilangkan. Akan tetapi, tanda elipsis itu didahului dan diikuti dengan spasi. Tanda elipsis pada akhir kalimat diikuti oleh tanda titik
atau jumlah titik 4 buah. Yang kedua, tanda elipsis dipakai untuk menulis ujaran yang tidak selesai dalam dialog. Akan tetapi, tanda elipsis itu didahului dan diikuti dengan spasi. Tanda elipsis pada akhir kalimat diikuti oleh tanda titik. Untuk tanda baca yang ke-10 yaitu tanda petik. Tanda petik dipakai untuk mengetik petikan langsung yang berasal dari pembicaraan, naskah, atau bahan tertulis lain. Yang kedua, tanda petik dipakai untuk mengapit judul sajak, lagu, film, sinetron, artikel, naskah, atau bab buku yang dipakai dalam kalimat. Untuk tanda baca selanjutnya yaitu tanda petik tunggal. Tanda petik tunggal dipakai untuk mengapit petikan yang terdapat dalam petikan lain. Tanda petik tunggal dipakai untuk mengapit makna, terjemahan, atau penjelasan kata atau ungkapan. Kemudian tanda baca yang ke-12 yaitu tanda kurung. Tanda kurung dipakai untuk mengapit tambahan keterangan atau penjelasan. Tanda kurung dipakai untuk mengapit keterangan atau penjelasan yang bukan bagian utama kalimat. Serta tanda kurung dipakai untuk mengapit huruf atau kata yang keberadaannya di dalam teks dapat dimunculkan atau dihilangkan. Tanda kurung juga dipakai untuk mengapit huruf atau angka yang digunakan sebagai penanda pemerincian. Tanda kurung siku. Tanda kurung siku dipakai untuk mengapit huruf kata atau kelompok kata sebagai koreksi atau tambahan atas kesalahan atau kekurangan di dalam naskah asli yang ditulis orang lain. Serta tanda kurung siku dipakai untuk mengapit keterangan kalimat penjelas yang terdapat dalam tanda kurung. Adapun tanda baca selanjutnya yaitu tanda garis miring. Tanda garis miring dipakai dalam nomor surat, nomor pada alamat, dan penandaan masa 1 tahun yang terbagi dalam 2 tahun takwim. Yang kedua, tanda garis miring dipakai sebagai pengganti kata dan atau serta setiap. Tanda garis miring dipakai untuk mengapit huruf kata atau kelompok kata sebagai koreksi atau pengurangan atas kesalahan atau kelebihan di dalam naskah asli yang ditulis orang lain. Selanjutnya, tanda penyingkat atau apostrop. Tanda penyingkat dipakai untuk menunjukkan penghilangan bagian kata atau bagian angka tahun dalam konteks tertentu.